Salib itu bukan lambang Tuhan disalib atau orang Isa Nabi disalib. Salib itu adalah lambang eksekusi mati dalam sistem pemerintahan Romawi, Rom. Ya, saudara-saudara, saat ini saya ada di kota Makassar dan baru habis acara seminar di kota Makassar ini. Dan tadi dalam acara seminar saya dapat kiriman banyak WA. Ya, saya baru lihat dan ternyata beritanya adalah bahwa Yahya Waloni telah meninggal dunia. Dan kebetulan dia meninggal dunianya di kota Makassar ini. Nah, kalau saudara yang tahu bagaimana perjalanan panjang saya di dalam membongkar dan menanggapi Yahya Waloni sejak dari sekian tahun yang lalu. Jadi dia begitu berkuar-kuar di dalam menyerang iman Kristen dengan sangat bahasa-bahasa yang sangat kasar, sangat brutal, dan saya juga menanggapinya begitu banyak tanggapan saya kepada dia. Lalu juga saya, karena dia mengaku bahwa dia mantan pendeta GKI, lalu juga dia mantan rektor sekolah teologi di Papua, maka saya akhirnya berkunjung secara khusus ke Papua, ke sinode GKI itu, dan ternyata membongkar bahwa dia tidak pernah menjadi pendeta di sana. Dia hanya pernah mau mengajukan lamaran menjadi pendeta, tapi ketika diminta ijazahnya, dia tidak sanggup menunjukkan ijazahnya, sehingga akhirnya tidak jadi melamar di gereja itu. Jadi adalah omong kosong kalau dia adalah pendeta, mantan pendeta di sana. Juga mengatakan bahwa dia adalah mantan rektor. Saya juga pergi ke Papua sana dan Universitas Kristen Papua, bertemu dengan pengurus sekolah Universitas Kristen Papua itu. Dan ternyata dari semua dokumen-dokumen yang telah dibongkar dan ditunjukkan, itu membuktikan bahwa dia tidak pernah menjadi rektor di Universitas Kristen Papua, termasuk sekolah teologi Calvinis itu. Ya, nah kalau saudara mau tahu tentang bagaimana saya membongkar semua penipuan dia, saudara bisa cari saja, mungkin masuk ke Google atau YouTube, Esra Suruh membongkar dusta Yahya Waloni, ya. Nah, jadi itu perjalanan dengan dia cukup panjang. Nah, sayangnya perdebatan yang rencana perdebatan yang cukup heboh pada waktu itu tidak terjadi. Sayang sekali tidak terjadi. Ya, karena dia mangkir beberapa kali. Waktu mau debat di Lampung juga dia mangkir. Lalu mau debat di mana ya, Surabaya, atau bahkan yang mau diselenggarakan oleh Yayasan Mualaf itu juga tidak jadi karena dia membatalkan pada hari di mana perdebatan mestinya dilakukan. Nah, jadi sebelum ada orang-orang seperti para mualaf yang sekarang ribut-ribut itu, Yahya Waloni boleh dibilang sebagai pendahulu yang paling keras. Nah, tapi akhirnya hari ini dia sudah meninggal. Dan saya kira ya oke lah, mau dia kata apa, orang sudah meninggal. Tapi sesuatu yang disayangkan adalah bahwa dia meninggal dalam posisi ketika dia meninggalkan atau mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Dan dia sepanjang dia setelah jadi mualaf dan jadi Islam, dia banyak menyerang iman Kristen, dan itu menunjukkan bahwa dia betul-betul hatinya penuh dengan kebencian terhadap iman Kristen, dilihat dari kata-katanya, sehingga dia bukanlah orang percaya, sungguh-sungguh percaya yang keluar dan kehilangan keselamatan, tapi dia tidak pernah menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya. Dan pada akhirnya dia mati tanpa Kristus, sehingga dapat dipastikan bahwa orang yang mati tanpa Kristus, mati di luar Kristus, maka tidak mungkin dia mendapatkan keselamatan. Yang didapatkan adalah kebinasaan kekal. Nah, berkaca dari pengalaman Yahya Waloni ini, saya mau bilang kepada saudara-saudara yang mualaf itu, ya, mumpung saudara masih bernapas, ya, maka sebaiknya saudara kembali kepada Tuhan Yesus Kristus daripada saudara yang mati tanpa juru selamat seperti yang dialami oleh Yahya Waloni, sehingga keselamatan di dalam akhirat nanti tidak menjadi
bagian saudara-saudara. Nah, saya ada di Makassar. Kalau masih cari informasi, kalau ada kesempatan saya juga mau berkunjung ke tempat dia, ya rumah dukanya di mana belum tahu, masih cari informasi. Tapi itu kira-kira sekilas informasinya. Oke, bagi yang sementara jadi mualaf, ya kembalilah sebelum terlambat. Tapi bagi yang berencana jadi mualaf, batalkanlah perencanaan bodoh itu. Dan bagi orang Kristen, tetaplah setia kepada Kristus. Oke, itu saja dari kota Makassar. God bless you all. Ada kabar bahagia bagi bangsa Indonesia. Yahya Waloni akhirnya ditahan polisi Selasa lalu dengan tuduhan menyebarkan kebencian berbasis sara dan menodai agama. Dia dilaporkan komunitas masyarakat cinta pluralisme April lalu. Setelah mempelajari kasus secara mendalam, polisi akhirnya menganggap sudah cukup bukti untuk menjadikan Yahya sebagai tersangka. Pengaduan itu nampaknya terkait dengan video Yahya yang diunggah Februari lalu. Dalam ceramahnya di saluran YouTube itu, Yahya memuji-muji Al-Quran seraya menghina Injil. Dia mengatakan, Al-Quran itu bersifat hudalin nas, berlaku bagi semua manusia. Sedangkan Bible, Alkitab Kristen ini, dongeng tambah tahyul yang sama dengan omong kosong. Makanya di situ ada Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Di video itu ia bahkan menyatakan tak gentar dilaporkan ke polisi karena apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Kata Yahya, laporkan saya bila perlu ke Bareskrim Polri. Ini bukan cuma penistaan tapi penghancuran. Saya buka di depan publik, ini Alkitab palsu semua. Ini yang justru mengislamkan saya, ini isinya data-data kebohongan. Seperti Anda lihat, pilihan kata yang dilakukan Yahya jelas menunjukkan ia memang sedang berusaha menghina Kristen. Dan memang itulah yang jadi jualan utama Yahya. Yahya terkenal karena ia adalah mu'alaf yang gemar sekali menjelek-jelekan Kristen. Dia sering mengatakan ia adalah mantan pendeta yang pindah ke Islam karena menemukan bahwa Kristen adalah ajaran yang penuh kebohongan. Ini ia sampaikan di banyak kesempatan yang direkam dan kemudian disebarkan ke jutaan penonton melalui media digital seperti YouTube. Yahya menyatakan setelah bertahun-tahun menelaah, ia berkesimpulan bahwa teori yang termuat di Alkitab Injil hampir semuanya sungsang alias terbalik. Sehingga dengan demikian keasliannya patut dipertanyakan. Ini teorinya sungsang semua, teorinya tidak jelas, fakta historisnya kabur katanya. Menurutnya orang pintar pasti memeluk agama Islam. Yahya mengatakan jika ada umat Kristen yang pintar yang membedah isi kitabnya, ia pasti menemukan banyak kekeliruan dalam Injil, sehingga ia pasti memutuskan pindah agama seperti dirinya. Orang kalau udah pinter pasti masuk Islam. Yakin saya 1000%, ujarnya. Kebenciannya terhadap Kristen juga termuat dalam seri videonya berjudul Membongkar Kesesatan Kristen. Dia bilang ritual Kristen aneh dan gila. Dalam salah satu videonya dia bilang, kenapa orang Kristen meninggal harus pakai jas lengkap, pakai dasi kupu-kupu. Supaya mereka bisa dansa-dansi dengan malaikat, katanya. Yahya juga menolak disebut sebagai mu'alaf. Dia mengaku lebih senang disebut muhtadin. Dalam bahasa Arab, kata mu'alaf memiliki arti orang yang dibujuk hatinya, sementara dia mengaku tidak dibujuk, melainkan mendapat petunjuk ilahi. Karena itu katanya, dia lebih cocok disebut muhtadin daripada mu'alaf. Tapi kekacauan logika Yahya tidak hanya berhenti di soal Kristen. Penjelasannya sering kacau, banyak ngarangnya. Dia sering merujuk pada hoax. Dia misalnya bilang bahwa ada ilmuwan barat terkemuka yang mengatakan bahwa umat Islam kalau tidak tawaf di depan Ka'bah dan sholat 5 waktu maka berhentilah putaran bumi. Ini terjadi katanya karena superkonduktor di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik.
Ilmuwan itu katanya bernama Lawrence E. Johnson. Kata Yahya, temuan itu dipublikasikan di koran terkemuka AS, New York Times. Itu bohong. Tidak ada itu ilmuwan terkemuka bernama Lawrence E. Johnson dan bicara atau menulis di New York Times. Dia juga pernah menyatakan bahwa ada astronot perempuan dari India yang ketika di bulan mendengar azan 5 kali sehari. Tentu saja itu juga bohong. Memang cerita-cerita semacam itu banyak disebarkan di media-media penyebar hoax, tapi juga sudah berulang kali ditunjukkan kebohongannya. Kemudian Yahya juga mengatakan corona itu hanya menyerang orang munafik. Dia bilang corona tidak akan menyerang muslim yang soleh. Dia bilang Raja Salman di Saudi pun kehilangan iman. Dia bahkan bilang Arab Saudi itu sekarang sudah jadi pengecut karena melarang orang umroh sehingga Masjidil Haram sepi. Yahya justru bangga kalau ada jemaah yang datang ke acaranya tidak pakai masker. Itu artinya kata Yahya tidak munafik. Yahya dengan yakin bilang virus corona hanya mengincar yang munafik. Karena sikapnya yang menggelikan soal corona ini, maka banyak pihak yang mensyukuri ketika dikabarkan ia masuk rumah sakit beberapa pekan yang lalu karena diduga terkena COVID-19. Saya sendiri tidak tahu persis seberapa akurat informasi itu, tapi yang jelas ia memang masuk rumah sakit. Yang menarik, para pendukungnya kemudian mengembangkan narasi bahwa Yahya masuk rumah sakit karena diracun. Ini didasarkan pada sebuah video Yahya yang mengaku dirinya mengalami percobaan pembunuhan. Kata Yahya, dia didatangi seseorang yang bilang, ia sebenarnya memasukkan racun ke dalam makanan Yahya. Yahya bercerita ia sebenarnya memang sempat terkena efek. Dari telinga dan hidungnya keluar darah mengucur. Tapi dia tidak tewas. Dan ini menyebabkan si pelaku kaget luar biasa. Kata si penjahat itu, seharusnya setelah makan racun itu, Yahya mati dalam waktu 1 jam. Karena itulah ketika ia melihat Yahya sembuh kembali, ia menyatakan diri bertobat dan masuk Islam. Yahya memang suka membual, berbohong, dan menghina semacam itu. Gayanya sok jagoan, petantang, petenteng di atas panggung. Bahkan setelah kebohongannya terbongkar, dia juga nggak berubah. Dia misalnya mengaku bahwa sebelum menjadi mualaf, ia sempat menjadi pendeta GKI di Papua. Tapi ceritanya sudah dibantah oleh GKI. Ia memang diketahui pernah melamar jadi pendeta di Gereja Protestan Indonesia di Toli-Toli pada Agustus 2006. Tapi ditolak karena ia tak bisa menunjukkan ijazah yang mendukung pengakuannya bahwa ia lulusan sekolah teologi. Ia juga mengaku pernah menjadi rektor Sekolah Tinggi Teologi di Sorong pada 1997 sampai 2004. Ini pun kemudian dibantah rektor lembaga pendidikan tinggi tersebut. Jadi orang semacam Yahya ini memang perusak dan pemecah belah bangsa. Tentu saja kita layak menghormati mereka yang berusaha membahas ajaran agama dan kemungkinan kontroversinya secara ilmiah. Di dunia Kristen sendiri, perdebatan tentang apakah Yesus adalah Tuhan atau hanya nabi yang diutus Tuhan memang hidup sejak lama sampai sekarang. Ketika novel dan film Da Vinci Code beredar di Indonesia, tidak banyak protes terdengar. Padahal karya fiksi itu membangun cerita di atas asumsi bahwa Yesus sebenarnya tidak tewas saat disalib. Yesus sebenarnya diselamatkan dan masih melanjutkan misi sucinya sampai meninggal puluhan tahun kemudian. Karya semacam itu bisa diterima karena tidak ada tujuan menghina. Ini beda sekali dengan apa yang dilakukan Yahya. Yahya bukan saja berbohong, tapi juga dengan sengaja menyebarkan penghinaan dan kebencian yang ditujukan untuk membangkitkan kemarahan. Dalam kasus yang menjeratnya kali ini, ia menghina Injil sebagai kitab dongeng, tahayul, omong kosong, dan memuat tetanus dan cap tikus. Yahya bukan sedang mengajak diskusi. Yahya memang sedang memprovokasi kebencian. Indonesia sama sekali tidak butuh orang seperti Yahya. Di saat kita membangun persaudaraan kebangsaan, Yahya adalah penyakit yang memang harus dibasmi. Mudah-mudahan polisi dapat terus bertindak tegas. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat.
Yahya Waloni akhirnya minta maaf. Buat saya ini berita penting karena Yahya adalah ustadz mu'alaf yang sering menghina Kristen. Di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 27 September, dia menyatakan menyesali apa yang disampaikan dalam ceramahnya yang menghina Kristen. Kata dia, setelah dia menyaksikan video berisi ceramahnya, dia sadar bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang dia tekuni selama ini sebagai pendakwah. Yahya memang sedang dalam proses hukum atas dugaan penodaan agama. Yahya sudah berstatus sebagai tersangka sejak Mei 2021 lalu dan kemudian ditangkap pada Agustus. Kasusnya sendiri bermula dari laporan yang dibuat oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme pada 27 April 2021. Yahya dilaporkan berkaitan dengan video ceramahnya yang menyebut kitab Injil fiktif dan palsu. Dalam ceramahnya di saluran YouTube itu, ia memuji-muji Al-Quran dan menghina Injil. Dia mengatakan, Al-Quran itu bersifat hudalin nas, berlaku bagi semua manusia. Sedangkan Bible, Alkitab Kristen ini dongeng tambah tahayul sama dengan omong kosong. Makanya di situ ada Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Di video itu ia bahkan menyatakan tak gentar dilaporkan ke polisi karena apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Kata Yahya, laporkan saja bila perlu ke Bareskrim Polri. Ini bukan cuma soal penistaan tapi penghancuran. Saya buka di depan publik, ini Alkitab palsu semua. Ini yang justru mengislamkan saya. Ini isinya data-data kebohongan. Karena kata-katanya bahwa isi Injil itu dongeng, tahayul, omong kosong, tetanus, spiritus, capticus, itulah dia dinyatakan jadi tersangka. Proses permintaan maaf ini sendiri agak unik. Pengadilan kasusnya sebenarnya belum dimulai. Yahya hadir di pengadilan karena kuasa hukumnya Abdullah Al-Katiri meminta pra-peradilan agar kasus ini tidak dilanjutkan. Tapi tiba-tiba saja Yahya menyatakan bahwa ia mencabut permohonan pra-peradilan dan dia juga memecat Abdullah sebagai kuasa hukumnya. Setelah hakim menyatakan putusan pencabutan pra-peradilan itulah Yahya minta maaf. Dalam permohonan maafnya, Yahya menyatakan sebagai orang yang tumbuh besar di lingkungan yang mengajarkan norma dan moral. Ia mengaku hilaf karena tidak memberi contoh yang baik dalam berdakwah sehingga melampaui batasan etika dalam bermasyarakat. Yahya lantas berterima kasih kepada majelis hakim dan menyatakan akan menghadapi proses hukum yang menjeratnya dengan jantan. Yahya berharap dirinya akan mendapatkan hikmah dari Allah agar bisa menjadi pendakwah yang bisa dicontoh. Menanggapi hal ini, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jaksel Andri Widodo Laksono mengatakan bahwa agenda persidangan tersebut bukan pemeriksaan materi. Meski demikian, ia menilai permohonan maaf yang disampaikan Yahya merupakan haknya. Dengan demikian, proses pengadilan Yahya akan terus dilanjutkan meski Yahya sudah meminta maaf. Permohonan maaf ini sudah disambut baik oleh gereja. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI menghargai permintaan maaf Yahya. Media mengutip pernyataan Humas PGI Philip Situmorang bahwa mereka memaafkan Yahya. Kata Philip, dan semoga hal itu menjadi pelajaran buat Yahya Waloni sendiri dan kita semua untuk tidak melakukan hal yang menjelekkan agama atau kepercayaan lainnya. Philip mengingatkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang plural. Dia berharap semua masyarakat dan tokoh agama dapat saling toleransi dan tidak menyakiti agama satu dengan yang lainnya. Buat saya, pernyataan maaf Yahya penting agar bisa didengar para penggemarnya. Yahya selama bertahun-tahun dielu-elukan karena ia adalah mu'alaf yang gemar sekali menjelek-jelekan Kristen. Pengetahuan dia tentang Islam dan Kristen sebenarnya dangkal, namun dia dengan percaya diri berdakwah dengan gaya seorang ahli. Dia sering mengatakan ia adalah mantan pendeta yang pindah ke Islam karena menemukan bahwa Kristen adalah ajaran yang penuh kebohongan. Ini ia sampaikan di banyak kesempatan yang direkam dan kemudian disebarkan ke jutaan penonton melalui media digital seperti YouTube. Yahya menyatakan setelah bertahun-tahun menelaah, ia berkesimpulan bahwa teori yang termuat di Alkitab Injil hampir semuanya sungsang alias terbalik. Sehingga dengan demikian keasliannya patut dipertanyakan.
Ini teorinya sungsang, terbalik semua, teorinya tidak jelas, fakta historisnya kabur, katanya dalam salah satu videonya. Menurut Yahya, orang pintar pasti memeluk agama Islam. Yahya mengatakan jika ada umat Kristen pintar yang membedah isi kitabnya, ia pasti menemukan banyak kekeliruan dalam Injil sehingga pasti memutuskan pindah agama seperti dirinya. Orang kalau udah pintar pasti masuk Islam, yakin saya 1000% ujarnya. Kebenciannya terhadap Kristen juga termuat dalam seri videonya yang berjudul Membongkar Kesesatan Kristen. Dia misalnya bilang ritual Kristen itu aneh dan gila. Dalam salah satu videonya dia bilang, kenapa orang Kristen kalau meninggal harus pakai jas lengkap, pakai dasi kupu-kupu? Terus dia jawab sendiri, supaya mereka bisa dansa-dansi dengan malaikat. Yahya juga menolak disebut sebagai mu'allaf. Dia mengaku lebih senang disebut muhtadin. Dalam bahasa Arab, kata mu'allaf memiliki arti orang yang dibujuk hatinya. Sementara dia mengaku tak dibujuk, melainkan mendapat petunjuk ilahi. Karena itu katanya, dia lebih cocok disebut muhtadin daripada disebut mu'allaf. Yahya itu suka membual, berbohong, dan menghina. Dia misalnya mengaku bahwa sebelum menjadi mu'allaf, ia sempat menjadi pendeta GKI di Papua. Tapi cerita ini sudah dibantah oleh GKI. Ia memang diketahui pernah melamar menjadi pendeta di Gereja Protestan Indonesia di Toli-Toli pada Agustus 2006, tapi ditolak karena ia tak bisa menunjukkan ijazah yang mendukung pengakuannya bahwa ia lulusan sekolah teologi. Ia juga mengaku pernah menjadi rektor Sekolah Tinggi Teologi di Sorong pada 1997 sampai 2004. Ini pun kemudian dibantah rektor lembaga pendidikan tinggi tersebut. Orang semacam Yahya ini memang perusak dan pemecah belah bangsa. Dia sudah menjalankan profesinya bertahun-tahun. Karena dia merasa tak ada yang berani memperkarakannya, dia terus-menerus menyebarkan kebencian. Dia bahkan seperti menyangka memang tak akan ada aparat hukum yang bisa menyentuhnya. Dan di sepanjang perjalanannya, ia terus dijadikan teladan oleh ribuan penggemarnya. Bila kini akhirnya Yahya mengakui kesalahannya dan meminta maaf, mudah-mudahan ini turut membuka hati mereka yang selama ini sudah menjadi korban Yahya. Mudah-mudahan mereka kini melihat bahwa Yahya tidak perlu dikagumi dan apa yang dilakukannya menyesatkan. Mudah-mudahan kini mereka melihat bahwa di negara ini orang semacam Yahya tak akan lagi diizinkan oleh aparat hukum menyebarkan kebencian ke mana-mana. Ayo kita lawan terus orang-orang semacam Yahya Waloni. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itulah dia video yang baru saja kita tonton dari awal pertengahan sampai selesai. Ketika kita menonton video ini, kiranya kita mendapatkan pelajaran-pelajaran penting bahwa memang hidup hanyalah seperti uap. Sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu sebabnya saudara-saudara, jangan kita sebagai manusia menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan jangan pernah berani mengolok-olok Tuhan yang hidup. Saudara, kita sudah menonton tadi video yang disampaikan oleh pendeta Ezra Soru terkait yaitu almarhum Yahya Waloni. Bagaimana semasa hidupnya, bahwa Ustadz Yahya Waloni katanya ternyata tidak pernah yang namanya menjadi seorang pendeta. Bahkan kawan-kawannya yang ada di sana mengungkapkan bahwa tidak pernah menjadi seorang pendeta. Bahkan pernah katanya membuat surat lamaran agar diterima menjadi pendeta. Tetapi lamaran itu ditolak katanya. Kata teman-teman dari pendeta Ezra Soru ataupun teman-teman Yahya Waloni. Kenapa saya ataupun kami membagikan video ini? Bukan berarti kami benci kepada Ustadz Yahya Waloni. Justru kami mengasihi beliau. Bahkan kami mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan itu mereka tetap kuat, mereka diberikan penghiburan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kerinduan kita. Tetapi perlu ini kita bagikan karena Ustadz Yahya Waloni bukan hanya menyesatkan dirinya menurut kekristenan, tetapi juga menyesatkan banyak orang, membawakan berita-berita bohong. Padahal ternyata apa yang disampaikannya selama ini, bahkan disebut gelarnya beliau adalah mantan pendeta katanya. Saudara-saudara, kiranya lewat apa yang terjadi ini, ya boleh menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Agar setiap berita-berita yang kita dengarkan, apapun agama kita, apapun suku, apapun ras kita, jangan langsung kita telan bulat-bulat begitu saja. Jangan kita langsung percaya, tapi marilah kita saring apa yang disampaikannya. Karena
kalau kita langsung percaya, maka bukan hanya diri kita yang akan dirugikan, tetapi banyak orang-orang yang akan dirugikan. Dan bahkan, saudara, bisa juga menyesatkan kita sendiri. Dan juga orang-orang juga banyak yang akan disesatkan. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh menjadi pembelajaran penting bagi kita. Segala sesuatu yang baik simpanlah di dalam hati saudara. Segala sesuatu yang buruk buanglah itu ke laut, dan jadikanlah itu semua menjadi pembelajaran-pembelajaran penting. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya.